Hari ini kita berkumpul di gedung Badan Pelaksana Jaminan Sosial yang oleh pemerintah ditunjuk sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Tapi apa nyatanya di lapangan yang terjadi, kawan-kawan? Bahwa BPJS hanya bernafsu mengumpulkan premi dan mengumpulkan iuran dari rakyat Indonesia, tapi tidak pernah peduli dengan kualitas pelayanan. Kita banyak lihat di rumah sakit, masih banyak peserta yang menggunakan JKN, tapi masih dimintai uang. Masyarakat yang tadinya menggunakan Askes, obat yang dijatah sebulan, dengan adanya JKN sekarang hanya dijatah 4 hari. Ditambah lagi saat ini keluar surat edaran yang konyol dari BPJS tanpa pengakuan regulator. Kementerian Kesehatan tidak tahu, Dinas Kesehatan tidak tahu apa bunyi surat edaran itu, kawan-kawan. Surat edaran yang menyatakan bahwa kartu jaminan kesehatan baru bisa berlaku setelah 7 hari dilakukan pendaftaran dan validasi. Yang namanya orang sakit itu tidak bisa direncanakan. Yang namanya orang sakit itu tidak bisa dicita-citakan. Seandainya hari ini kita daftar dan besok kita sakit karena takdir Allah, maka BPJS melepas tanggung jawab sesuai surat edarannya karena kartu baru berlaku setelah 7 hari dalam pendaftaran. Ini jelas-jelas penipuan dari BPJS. Mengapa mereka tega menipu bangsanya sendiri? Karena BPJS lahir dari program titipan Bank Dunia yang bernama reformasi keuangan dan reformasi birokrasi, yang tujuannya adalah mewajibkan negara berkembang menyediakan cadangan devisa untuk membantu recovery kapitalisme Amerika dan kapitalisme Eropa yang sedang bangkrut. Rampok! Indonesia sebagai bangsa yang miskin dipaksa oleh negara-negara maju untuk membantu menyehatkan keuangan negara-negara maju yang sekarang tengah bangkrut. Apa buktinya? Buktinya pertama, di Undang-Undang BPJS ditetapkan bahwa BPJS berhak menginvestasikan uang yang sudah dikumpulkan dari masyarakat, tapi tidak ada aturan investasinya itu berupa apa. Tidak ada aturan investasinya harus di mana. Ini menunjukkan bahwa BPJS hanyalah badan yang mengelola jaminan sosial, tapi sesungguhnya adalah untuk mengelola uang sedang negara berkembang untuk membantu recovery kapitalisme di Eropa dan Amerika. Ini menunjukkan bahwa BPJS adalah lembaga penipu. Jangka waktu pembuatan kartu jaminan 3 kali 24 jam. Jika lewat dari 3 kali 24 jam, maka rakyat tidak ditanggung melalui jaminan kesehatannya. Rakyat menjadi pasien tunai, rakyat menjadi pasien umum. Tapi ketika keluarga Dr. Fajri sakit 10 hari lebih di ICU, tapi oleh BPJS, Dr. Beno menjamin dari awal sampai akhir, padahal itu tidak sesuai dengan Permenkes nomor 28. Tapi ketika Pak Romli, warga Jati Padang yang hanya tukang bakso, istrinya melahirkan, JKN-nya telat 4 hari, langsung digugurkan oleh BPJS. Ini menandakan bahwa BPJS betul-betul curang. BPJS penuh dengan kolusi. Ketika keluarga direksi yang sakit, maka dijamin. Tapi kalau rakyat yang sakit harus menurut sesuai dengan peraturan. Mandiri kelas 1 yang membayar iuran 60.000, tapi ketika sakit dia turun kelas menjadi kelas 3. Tapi BPJS tidak pernah menindak tegas rumah sakit. Inilah salah satu bentuk fraud yang dilakukan oleh BPJS. Kecurangan diantaranya dilakukan dengan kong kali kong dengan rumah sakit untuk menjaga dana BPJS tidak habis terpakai. Untuk apa ketika dana itu tidak habis terpakai, kawan-kawan?
Dana itu akan menjadi dana bacaan di elit politik. Direktur BPJS akan mendapatkan, menteri-menteri kesehatan akan mendapatkan, menteri sosial akan dapat bacaan dari dana sisa tahunan BPJS. Anggota dewan juga akan mendapat jatah. Yang sengsara adalah kita. Karena apa? Perbedaannya ketika Jamkesmas dikelola oleh Kementerian Kesehatan, uang ada di kas negara. Ketika KJS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, uang ada di kas daerah. Ketika akhir tahun ada sisa anggaran, maka sisa anggaran itu akan kembali ke kas negara dan akan terakumulasi dengan anggaran yang baru pada tahun berikutnya, sehingga anggaran jaminan kesehatan semakin lama semakin besar. Berbeda dengan yang sekarang, ketika uang diserahkan kepada BPJS, sisa anggaran akan menjadi sisa hasil usaha. Sisa anggaran akan menjadi sisa hasil keuntungan mereka untuk bagi-bagi. Teman-teman tahu berapa gaji direktur BPJS? Teman-teman tahu berapa gaji direktur BPJS sebulan? 300 juta kawan-kawan.